Ya, kembali lagi di Plot dan bercerita. Kok kayak nggak semangat gitu? Semangat lah. Semingit. Ini cuma luarnya doang, nggak dampaknya kayak nggak semangat, sebenarnya dalamnya apa? Menggebu-gebu. Cocok emang kayak orang tua nih ngomong. Baru gue mau ngomong. Nah kita mau ngomongin apa nih? Jadi kita mau ngomongin apa ya? Ntar dulu, sehat nggak? Sehat. Bung Yogi gimana? Sehat lah pasti. Bung Yoel. Ya, Yoel anjingnya. Yogi Toel. Ya. Gimana di? Kita sekarang mau ngapain nih? Ya, jadi ini kita biasa upload chat ngobrol aja. Jadi sebenarnya ini guys, kan kemarin kita review game. Nah, sebenarnya ada satu lagi video, cuman kayaknya masih belum bisa diupload yang cerita. Ya tetap kita kan tetap original kita kan emang cerita yang apa namanya? Fantasi gitu-gitu kan. Bikin cerita, ya plot dan bercerita intinya. Cerita blog on anjing, ya. Pusing anjing. Itu seru sebenarnya, cuman kita belum ini aja, ntar kita upload paling. Ya kita mau ngobrol aja sih, ngobrolin. Gua sempat kepikiran aja kan kita lahir di Jakarta lah, dari kecil lah. Misalnya gua sama Yogi dari kecil emang di Jakarta gitu. Cuman kan sekarang lagi panas-panasnya apa namanya? Pilkada Jakarta. Sebenarnya nggak panas sih, ya udah emang. Ibaratnya lagi event Pilkada Jakarta. Nah, gua pengen ini. Jadi kita cuman berandai-andai aja. Misalnya kita berdua ini jadi gubernur Jakarta. Nah, itu apa yang pertama kali kita lakuin gitu. Intinya memaparkan visi misi kita gitu kok bisa jadi. Nggak harus visi misi, ya, intinya apa yang pengen banget gitu, yang pengen ubah gitu di Jakarta. Iya. Itu aja. Kalau visi-visi kan terlalu formal lah. Iya. Ini kita nggak formal. Intinya apa aja ada yang pengen berubah gitu. Iya, pengen berubah jadi lebih baik di Jakarta gitu. Intinya tujuan lu jadi inilah gubernur kok gitu. Iya, kalau jadi gubernur tuh Oke. Kayak gitu pokoknya. Oke, dari lu lah. Ya, sesuai nama dulu Abjad A. Ya. Ini kan Yogi. Nah, itu ada titiknya lu kan. Ya, enggak ada. Ya, enggak ada. Nah, dari lu dulu lah, Di. Nah, kan emang apa namanya? Kita tuh ciri khasnya lu duluan gitu. Tapi lu kan lebih cocok. Kayaknya lu lebih berkarismatik. Karismatik. Ya, karisma. Kalau ini Jakarta ada. gitu, kayak lebih karismatik gitu. Kalau gue kan ya biasa aja lah. Soalnya gue tuh nggak ada aura pemimpinnya tuh kagak, jadi lu aja jadi lu aja dulu. Ada gitu setan. Jadi lu dulu makanya. Nggak apa-apa lu dulu. Yogi dulu. Sweet dah. Lalu peraturannya dulu, ntar pas gue duluan kalah nih. Apaan? Intinya nyampe berapa sekali. Yang gunting keras batu udah. Yang menang yang kalah duluan ya. Yang kalah duluan. Ya iya, yang menang. Gunting keras batu ya. Ya. Gunting keras batu. Ya. Goblok anjing. Ntar dulu, tapi lu nanya apa ya? Gimana sih? Nah, gue masih gue nggak bingung sama konsepnya. Gue mau konsep untuk ya udah dari hati lu aja. Lu kalau Jakarta, misalnya Jakarta sekarang nih, lu pengen apa yang diubah dari Jakarta? Kalau nggak harus diubah, kayak misalnya diperbaiki. Kalau gue setuju sama ini sih, salah satu calon yang ada sekolahan itu, jam sekolah. Iya, jam sekolah dikurangin jadi 3 jam sih. Calonnya namanya Darmakun, bukan berarti gue ngedukung, cuman berarti lu suka sama Ridwan Kamil? Ya, bukan artinya Ridwan Kamil gue juga suka semuanya. Cuman dari salah satunya itu gue pengen setuju sama sama Darmakun itu, gue suka sama apa namanya itunya tuh. Apa sih itu namanya? Pemikirannya. Iya, maksudnya itu yang sekolah itu, tentang sekolah itu. Iya. Setuju sama program. Iya, program. Apa setuju sama program dia yang kata sekolah ya intinya sampai kelas 3 diajarin adab dulu, gue setuju tuh. Terus dia jam sekolah kurang aja tadi apa? Ya jam sekolah dikurangin, terus sama dari kelas, pokoknya dari kecil sampai kelas 3 SD tuh diajarin adab dulu tuh, gue setuju. Ya, pokoknya dari kelas 3 SD tuh ya udah pokoknya sopan santun, mengerti gitu kan. Intinya gue setuju, soalnya gue ngeliatnya juga di Jakarta ya gimana ya, emang kadang
ya kadang banyak lah adabnya kurang Iya emang iya, setuju. Apalagi kayak ya anak-anak Maksudnya ini kebanyakan sekolah negeri ya, bukan swasta ya maksudnya. Iya. Kebanyakan sekolah negeri sih kalau gue lihat. Kan dia juga Ya kan maksudnya kita negeri juga maksudnya adab itu kan banyak ya, salah satunya kan adab biar nggak telat gitu. Soalnya gue ya di kerjaan gue pengen gede banget sama orang telat. Maksudnya orang-orang anak-anak sekarang tuh telat mudi sumpah. Iya. Gue kalau misalnya di kerja nih, kalau misalnya mungkin kalau kalian pada yang pekerja gitu pasti ngerti lah gitu. Iya. Maksudnya posisinya tuh ya ibaratnya apa kayak lu kayak korupsi juga sih, maksudnya dia korupsi waktu. Gue gedek itu nggak ada jatuhnya, kayak nggak ada kerjasamanya aja udah pulang datang paling lama, pulang paling cepet, itu paling males banget itu. Iya. Adabnya udah nol banget. Gue setuju tuh kalau misalnya dari kelas 1 sampai kelas 3 diajarin kayak gitu dulu tuh, dasar-dasar dulu. Nah baru pas kelas selanjutnya ya itu teori segala macam ya nggak apa-apa gitu. Nah terus sama jam sekolah tuh gue juga setuju gitu doang. Jam sekolah? Jam sekolah dikurangin jadi 3 jam doang kan katanya. 3 jam apa? Berarti jam sampai gitu. jam Intinya kan kalau misalnya kelas 3 12 ya. Jam 9 berarti enggak, bukan 3 jam apa berapa gitu. Intinya jam ada pengurangan lah. Pengurangan Ada gitu. pengurangan. Soalnya sistemnya juga ya gimana ya? Ya intinya kalau gue sih pendidikan dulu bukan yang ngejelekin ya. Iya bukan ngejelekin. Cuman ya kayaknya butuh perbaikan gitu. Intinya kok gue dari pendidikan sih, maksudnya dari pendidikan dulu. Ya itu kok gue. Kalau gue sih, gue sesuai dengan keresahan gue dulu sih. Itu kekerasan gue sih soalnya. Oh itu keresahan lo. Keresahan gue Oke, sih, gue pengen trotoar dulu. Paling pertama tuh trotoar intinya. Iya. Orang jalan, gue ngeliat sebenarnya tuh di Jakarta orang senang jalan. Gue lihat ya orang banyak yang senang jalan. Tapi misal makanya rame di daerah Blok M kan, di daerah Blok M, di daerah masa orang senang jalan, sebenarnya senang jalan, cuman nggak memadai, nggak apa namanya, tempat jalannya nggak memadai. Gue akuin emang di Jakarta tuh masih kadang masih ada pohon gede, maksudnya kalau ada pohon gede di trotoarnya, bukan di samping trotoar gitu nih. Kadang ya gitu pedagang misalnya udah dikasih lapak, kayak misalnya gue liat tuh ada tukang bunga, udah dikasih lapak nih, diambil tetap sama ini, padahal dia sebenarnya nggak pakai itu juga nggak masalah juga. Maksudnya ada di sampingnya ada tukang bunga juga yang nggak pakai gitu. Kalau gue sih trotoar gue paling penting. Oh iya, kok gue ada lagi inian kabel listrik yang sembraut tuh, kayak nggak enak banget pemandangannya. Kabel listrik yang sembraut bisa, cuman enggak kayak rumit sih. Kalau buat nggak, ini kan buat jangka 5 tahun ya. Enggak, maksudnya 5 tahun kayaknya kan bisa, cuman enggak sih ini kalau gue rumit sih. Enggak, kalau gue ini bukan dihilangin gitu, kayak dikasih ini aja. Tau nggak kayak di pasar kan banyak tuh ya. Oh, yang dikasih ini ya, yang biar rapi terus dikasih lampion segala macam, pokoknya dikasih. Lampion. Ada di pasar sana. Gue kira kayak digabungin. Enggak, jadi dikasih aksesoris jadi kayak apalagi pasar-pasar tuh dikasih aksesoris kayak misalnya lampion apa gitu di kabel, tapi ya dikasih kayak jadi, tahu gue. Jadi ya kalau kita ngeliat ke atas enggaknya bukan kabel-kabel gitu, ibaratnya enak aja dilihat gitu. Kalau gue sih kayak gue kira dirapihin, kalau gue lebih ke rapihin sih, paling kayak dijadiin masanya kan gitu. Masanya kalau udah kabel banyak banget itu udah susah banget anjir. Iya sih. Nah, ya makanya gue bilang rumit kalau kabel. Nah tapi gue juga itu kan gue kurang ngerti juga ya, maksudnya kan itu karena visual gue doang yang bagus gitu, tapi kan gue nggak tahu dampaknya, makanya gue karena gua visual doang bagus gitu, cuman kalau misalnya dampaknya jelek untuk kabelnya gitu, ya gua takut setuju. Kayaknya resikonya takutnya kebakaran. Iya, cuman kalau misalnya ini mah dari sudut pandang gua doang. Masalah sudut pandang estetika kan? Iya, estetika kayak gitu bagus. Kalau gua bilangnya segitu. Ya kalau gua ya gitu, yang penting kalau gua rapi sih, rapi. Gua trotoar sih gua paling pertama tuh. Iya. Trotoar orang jalan. Masa gua tipe orang yang sebenarnya gua suka jalan, cuman kayak nggak memadai aja. Gue suka jalan nih, lihat dong, badan gue udah terlihat. Gilin itu. Set ini atlet anjing. Sumo aja atlet. Atlet makan cepet ya? Iya. Sumo. Itu jok bapak-bapak kita mau anjing. Saya atlet nih, atlet makan cepet ya ilah. Gue bilang aduh. Mana gue pakai lagi, gue bilang sih. Itu gogo tuh. Kalau apalagi tuh? Gua kan utama itu. Terus gua kalau di ruang terbuka harus lebih banyak sih gua. Ruang terbuka buat anak-anak sama anak-anak sih, buat anak-anak kecil, buat ibu-ibu tuh.
ruang terbuka kayak misal taman tuh wah itu sebenarnya itu paling penting sih menurut gua. Iya, lapangan. Buat apa namanya? Buat mental juga lumayan. Maksudnya buat gimana ya? Lu nggak punya tempat main, ngerti nggak sih? Kayak misalnya kita dulu yang di lapangan itu aja ya. Itu sebenarnya buat mulihin mental juga lumayan nih. Kayak misalnya datang ke tempat alam-alam kayak gitu kan ngelihat. Maksudnya banyak orang-orang walaupun kita nggak ngobrol tapi kita kan kayak ngeliat suasana kayak enak gitu. Maksudnya, ada kehidupan lah. Iya, ada kehidupan. Terus juga kan nggak harus ngobrol juga kan. Kadang ya udah lu ngeliatin taman kayak gitu-gitu juga itu udah buat Relaksasi. relaxing apa namanya? Si jiwa lu lah kadang menurut gua sih itu lebih apa ya? Lebih bisa terrealisasi lah dalam 5 tahun kayaknya bisa sih itu. Kalau menurut gua itu sih. Iya, emang. Kekurangan di sini tuh benar-benar kekurangan di Jakarta tuh. Menurut gua ruang hijau. Emang jangan kan ya dari deket-deket aja di rumah kita nggak ada lapangan anjing. Iya, dekat rumah kita aja. Sengaja lapangan lah. Pengennya lapangan sih sebenarnya emang. Maksudnya bocil-bocil mabar ya udah depan pos RW anjing ya udah kalau ada lapangan kan sengaja kalau mabar ngumpul Iya, gitu masa banyak langsung rame. biar nggak main HP terus. Masa ada lapangan tuh biar ya udah. Iya. Karena main bola juga kan enak ya, masa nggak harus ke HP terus gitu. Iya, enak juga kalau misalnya ada lapangan kan ya kalau ada 17-an juga nggak pusing anjing nggak di jalanan. Iya, biar acara juga nggak di jalanan. Bener kan kayak misalnya mungkin satu RW, gue pengennya sih satu RW sih, satu RW satu lapangan sih. Sebenarnya kalau satu RW satu lapangan udah banyak bukan di atas juga banyak cuma nggak ada yang ngumpul. Ya satu RT satu lah. Satu RT satu. Iyalah. Sulit, tapi sulit. Nah, bukan sulit pasti bisa anjing. Kalau gua mah satu RT satu, kalau satu RW satu mah. Iya benar. Enggak maksud gua satu RW tapi lapangan yang gede gitu. Oh. Bukan lapangan yang kalau lapangan satu RT kan emang udah banyak gitu, tapi kan jarang pakai karena kadang tetangga. Iya tahu. Maksud gua lapangan yang benar-benar lapangan kayak bukan stadion juga sih. Enggak, ya. Setengahnya stadion lah. Iya tahu gua. Enggak, kalau lapangan yang di pikiran gua tuh yang lapangan kecil gitu yang setiap RT. Oh, gitu. Enggak, bukan yang kayak gitu. Gua pengennya yang kayak ruang terbuka yang hijau gitu. Ya kayak golden gitu kan. Ya kayak di blok, misalnya kayak bentukannya kayak blok M kan gede tuh. Nah, itu kayak gitu maksud gua. Iya, satu kelurahan juga enggak apa-apa lah, tapi gedenya satu RW satu sih. Ini juga enggak apa-apa. Kalau tapi iya RW sih, RW. Kalau kelurahan mah banyak anjing, ini RPtra aja enggak kepake. Iya, benar. Satu RW satu sih. Ya iya kayak RPtra aja cuma setiap RW ada gitu. RPtra itu memang terbuka buat ya anak-anak pada main. Jadi di situ ada lapangan, terus ada taman bermain segala macam, terus ada satu gua tahu yang ada sapamnya ya? Enggak, yang di dekat SMP gua ada sapamnya tuh. Gua enggak ada. Yang jaga. Tapi kadang ada sapam. Kalau di Condet kagak ada. Pokoknya tapi dibatasin, nah jeleknya gitu, dibatasin nyampe jam segini, nyampe jam malam nggak boleh. Ya tapi kan kadang jeleknya itu nying. Apa? Buat di nongkrong iya jeleknya. Nah tapi kok beda di kalau misalnya banyak yang main mah orang nongkrong juga paling nggak inian. Sama orang dagang sih, yang itu kan banyak dagangan yang tempat itu. Iya sih. Jeleknya. Ya kita nggak bisa nyalain yang dagang juga, pasti dia nyari tempat ramai buat ini juga gitu. Iya. Masalahnya. Iya. Mungkin ruang terbukanya ya disediain tempat untuk orang dagang juga. Kita tempat apa ya gitu. Sama yang dibilang aman tuh, yang aman dari aman dari pungli sih. Lagian juga kalau misalnya tempat kayak gituan dagang, kayaknya gue lihat kan dikasih pagar juga, dia jadi tahu di tempat dagangnya di mana gitu. Iya. Yang gue ngeliat di Petra itu ya kayak gitu aja di. Kalau mau sebenarnya kita nggak usah ngeduitin sih. Mungkin ngeduitin biar ngerti nggak sih, kayak kita sebenarnya nggak ngasih lahan ke dia. Cuman sebenarnya kita ngasih, tau nggak sih lo? Kita ngasih lahan nih. Tapi mereka ngira tuh emang itu lahan buat apa? Mereka nggak tahu nih lahan buat apa sebenarnya. Terus tiba-tiba mereka datang sendiri aja gitu nih. Pada di tempat itu. Padahal emang tujuan kita sebenarnya buat ngasih si tukang dagang itu. Cuman kita nggak ngomong aja. Nah, ini mah kita fantasi doang ya guys. Ya ini cuman seriusin ya. Jangan diseriusin ya, Ntar diseriusin anjing. Kita mah orang bego ngomongin ini anjing. Kita mah berfantasi dong, ini kita orang gila lagi berfantasi aja udah. Gitu juga. Ya, enggak, maksudnya kita orang gila. Maksudnya rada maksudnya kan maksudnya enggak. Ya, intinya kita enggak usah dianggap serius ya guys ya. Seandainya doang nih, kita
jadi gubernur Iya. kayak gitu doang, jadi gubernur Jakarta. Tapi kan kita nggak tahu juga sistem Jakarta. Iya, siapa tahu kita Kan jadi sistem gitu-gitunya nggak tahu. siapa jauh jadi gubernur Wakanda kan di sana di Afrika tuh. Ya iya, emang apa juga jadi. Ya enggak kan siapa tahu kan Gue enggak. bangga jadi orang Jakarta, Iya. kenapa emang? Enggak kan, Enggak. enggak. Gitu, cowok kan kata lu kan enggak belum tentu kita jadi Gak apa-apa, gue bangga Iya. jadi orang Jakarta. Iya, emang bukan masalah bangga, cok aja misalnya gue ngebangga. Ya enggak kayak gitu dah. Dan iya, ruang terbuka kalau gua tuh inian apa namanya organisasi inian kayak misalnya Karang Taruna gitu. Nah, Lebih terstruktur ya? iya lebih terstruktur. Iya. Nah terus kayak Karang Taruna juga bukan organisasi yang ada cuman event-event 17-an, gue pengennya tuh dijadiin rutinitas, ngerti nggak sih? Kalau nggak harusnya ada kompetensinya anjing, ngerti nggak sih? Jadi dikasih tes gitu kalau lu Enggak. menjadi ketua, Hmm. lu dikasih kayak misalnya dikasih tes gitu. Iya, kalau gue tuh pengen Biar nggak orang sembarangan gitu, kayak cuman akamsi Enggak, baru kalau masuk gitu kayak. iya gitu. kalau gue inian Jadi nggak kepegang. enggak, kalau gue jam sekolah nih dikurangin nih, misalnya sampai Kemis doang, nah Jumatnya itu lu fokus di Karang Taruna di Oh, Karang iya, Taruna itu itu bagus sih. iya Karang Taruna. Nah nanti ya intinya lu di Karang Taruna itu lu belajar komunikasi, belajar musyawarah, ibaratnya lu memecahkan masalah di RT lu sendiri, lu turut andil gitu. Iya. Enggak Jadi cuma RT iya doang. benar. Jadi sekolahnya itu absennya di ini ya. Maksudnya sekolahnya Intinya jam hari sekolah dikurangin, nah satu hari itu khusus lu di Karang Taruna, jadi lu iya, maksudnya di rumah. Karang Tarunanya tetap di absen di sekolah kan. Ya intinya Maksudnya tetap ada komunikasi ke sekolah gitu. kalau gua sih enggak, intinya udah di intinya Nah itu kalau aja. gitu ntar ini dong. Ya? Ntar malah pada nggak datang anjir. Ya enggak, ibaratnya enggak datang enggak apa nih ya, kok gue sih ini ya iya sih paling gitu sih Harus absen sih. ya intinya kok gue lebih ke ya intinya absen lah gitu. Nah Iya. intinya ke Karang Taruna gitu. Nah intinya Karang Taruna juga ikut terlibat dalam masalah RT itu. Tapi kan udah ada OSIS nih. Hah? Udah ada OSIS juga. Kagak, ini kan lebih ke ini yang di hidup. Maksudnya lu memecahkan secara langsung daerah-daerah rumah lu. Jadi lo mau bikin OSIS tapi di dekat rumah gitu. Enggak, intinya bukan di luar, ini jam sekolah dikurangin, bukan dari sekolahan, ini emang diwajibin aja gitu, bikin peraturan lu wajib ikut Karang Taruna gitu. Iya. Iya, maksudnya yang masalah lu datang nggak datang itu urusan ketua Karang Taruna lu, ketua Ya, Karang makanya di Taruna. absen kan harusnya. Ya bukan di Kalau absen. biar ini. Biar tertib. Intinya kita buat peraturan Karang Taruna itu wajib. Nah, untuk dia datang masuk nggak masuknya itu sanksinya itu tergantung ketuanya, dia yang ingin apa RT-nya gitu, RT-nya sendiri yang ngasih peraturan gitu. Ya itu mah susah sih ntar. Ya. Maksudnya ntar ya biasa kan. enggak, intinya gua bukan gua jelek sama orang Indonesia kan enggak, gitu gua ya. ngejelasin garis besarnya dulu kenapa Karang Taruna harus dilibatin gitu. Ya ini gua masa kasus dari Iya. sini aja lah, kasus asli dari sini. Enggak. Kasihan ini sih kadang orang yang pengen, sebenarnya dia pengen, Iya, cuman dia Iya, maksudnya kalah sama anak-anak yang ini. iya, maksudnya dikasih kualifikasi, intinya nyampe umur berapa udah lu ibaratnya lu udah fokus kayak kuliah apa gimana gitu. Nah ini dia udah umur berapa udah intinya lu udah nggak bisa masuk Karang Taruna lagi gitu, apa nggak ada kualifikasi umur ya, lu di umur segini lu ikut Karang Taruna gitu. Iya, ya sama ininya juga lah nih maksud gua. Sama ada tesnya gitu harusnya. Apa? Menurut gua Karang Taruna Ya, harus ada tesnya sih nggak usah jadinya. tes apa gimana di itu kan ibaratnya lu belajar untuk sosialisasi. Ibaratnya lu kalau misalnya lu datang pasti mau nggak mau lu pasti datang, pasti itu ada panggilan juga gitu, bukan dari diri sendiri, pasti ada panggilan, pasti dari kita masing-masing pasti ada rasa ingin pengen banget ikut. Cuman dilihat dari orang-orangnya kan kalau sekarang kan gitu-gitu doang gitu kan kalau ada kita. Nah kalau misalnya kita udah buat peraturan terstruktur wajibin, pasti mau nggak mau dia pasti ikut gitu. Apalagi iya enggak, takutnya tuh salah penggunaan, kayak misalnya ketuanya jadi yang nggak berkompetensi gitu nying. Ya makanya kan diwajibin, terus kita juga RT segala macem orang-orang, nah kita kasih ke dia juga orang-orang pusat gitu, satu untuk ngeliatin gitu, maksudnya buat penilaian kemajuan. Nah itu kalau itu gue setuju. Nah terus dikasih ini juga, maksudnya misalnya dikasih reward juga gitu, misalnya kampungnya paling bersih apa gimana gitu. Jadi mereka itu tugasnya yaitu jadi dia selain
jadi kita ngasih penghargaan juga, misalnya kampung paling bersih, paling apa gitu, kita kasih berapa. Jadi ada semangatnya juga, dia bukan cuma ngumpul-ngumpul, jadi mereka tuh ada intinya ada achievement juga gitu. Jadi misalnya satu kelurahan ada kompetisi antar kampung, misalnya kampung paling bersih mana gitu dikasih duit apa gitu. Iya. Kampung yang kasus kriminal paling dikit gitu-gitu, kasus-kasus apa paling dikit kasih achievement gitu. Iya. Nah jadi kan mereka juga semangat gitu. Jadi ya itu kayaknya sekarang udah ada, cuman yang ya tadi kurang terstruktur aja sih menurut iya kurang terstruktur. Kalau- Misalnya kan iya terstruktur gitu sih kata gua. Terus dikasih maksimalnya untuk Karang Taruna itu nyampe berapa gitu. Saya kan banyak udah nyampe tua Bangkoten masih di Karang Taruna gitu kan. Iya. Nah itu jadi dikasih batas umur ya. Ya mungkin gua nggak tahu juga ya, mungkin sebenarnya udah ada sih, cuman kayaknya Kayak belum biasanya ada, banyak kata yang gua belum ada. Cuman nggak diwajibin banget di. iya kayaknya Nggak diwajibin, nggak ditegesin, nggak diperhatiin. Nah terus kan ibaratnya ya intinya Karang Taruna itu buat lu memecahkan masalah, biar lu belajar dalam suatu organisasi gitu. Soalnya lu di dunia kerja pasti kan lu masuk organisasi, apa lu sendiri pun lu buka usaha apa segala macam kan lu juga harus bisa komunikasi segala macam, sosialisasi segala macam gitu. ya. Nah belajarnya dari situ, memecahkan masalah segala macam. Ya sama itu sih gua biar rapi aja sih, maksud gua kadang terlalu pada fokusnya ke kota-kotanya, ngerti gak sih? Iya. Tapi kalau yang kayak ke daerah-daerah mulai ke pemukiman, kayak misalnya udah mulai ke gang-gang kecil tuh, itu harusnya lebih di ini, ngerti gak sih, lebih diperhatikan sebenarnya itu. Nah kenapa gue bilang Karang Taruna juga, soalnya itu inian sih mengurangi tingkat kejahatan juga sih. Ibaratnya daripada lu liburan gak ngapa-ngapain, mending lu diwajibin Karang Taruna aja udah yang bermanfaat gitu. Iya. Daripada ruang ini ada ruang berbicara gitu. Iya. Soalnya kalau dari lihat kita dari bocah, maksudnya dari gue dari zaman-zamannya gue sekolah itu lebih banyak orang kerja secara kelompok, terus kayak debat gitu, lebih demen gitu daripada teori kerjain PR gitu, paling pusing anjing. Iya. Makanya gue karena gue belajar juga. Iya, tapi tetap harus ada landasannya lah, maksudnya debat-debat doang ntar. Bukan debat-debat ya itu kan intinya dia Karang Taruna ya ikut terlibat juga dalam masalah RT gitu. Iya, makanya gue bilang tetap harus ada kompetensinya sih, Nying. Maksud gue kayak misalnya ntar lu jadi ketua, lu harus ada achievement apa kayak gitu aja. Ya iya, nggak harus ini gue bukan teori. Ini gue bikin peraturannya cuma ini doang, nggak nyampe gue bikin peraturannya. Intinya Karang Taruna itu wajib, ibaratnya kalau misalnya intinya kalau misalnya masalah ketua apa gimana itu ya itu mah pihak internalnya gitu. Ya kan selagi busuk apa gimana kan nggak mungkin anjing kalau misalnya ketuanya busuk pasti nggak mungkin semuanya seneng anjing, pasti ada aja masalah. Nah kalau misalnya kalau udah ada masalah kan kelihatan dari kinerjanya gitu-gitu. Udah dikasih orang pusat aja datang gitu buat pengawasan, udah gitu dong. Kalau gua apa ya itu kalau gua sih sebenarnya salah sih, sistem yang sekarang juga kayak kurang, sistem yang dulu juga kurang menurut gua ini ya. Kan gua nggak tahu menurut kalian, siapa tahu bagus. Gua sih kayaknya kalau pendidikan masalahnya yang dulu juga gua ngerasa gua jujur ya, maksud gua dulu pas SD ya. Terus ada orang curang tuh masuk ke SMP bagus, gue rada kesel juga sih sebenarnya, ngerti nggak sih? Iya. Lu udah dikasih capek-capek, terus sebenarnya lu bisa masuk itu, cuman diledek-ledekin sama dia yang nilainya, misalnya yang nilai lebih gede, cuman ya jalur agak jelas kan sebenarnya, maksudnya nembak-nembak gitu. Siapa ya yang ngomong? Rada sakit hati sih gue. Siapa yang waktu itu ngomong itu? Lupa gue. Gua itu. Enggak ada inian. Enggak, gue nonton di YouTube sih, nggak tahu siapa yang ngomong. Intinya gini, sekolah negeri juga belum tentu bagus. Iya. Soalnya kata siapa yang ngomong nggak tahu dah. Soalnya Menteri Pendidikan mau buka nggak anaknya sekolah di mana, nggak mungkin sekolah di negeri gitu. Iya. Iya pasti swasta. Tapi nggak juga. Enggak, dia masalah orang kaya juga ada yang mau ke negeri nih. Enggak, rata-rata swasta. Swasta yang internasional. Yang dulu ada nem-nem nih, tapi sekarang kayak gue nggak tahu kalau pasti swasta internasional anjing.
Iya, ada Pas. juga sih. Maksudnya ada Pas. orang kayak yang mau Ya negeri ada, juga cuman ya kan fokusnya di Menteri Pendidikan. Mau dibuka nggak gitu, anaknya sekolah di mana nggak dikasih tahu. Nggak tahu siapa yang ngomong itu di YouTube. Cuma Kalau gua dicari sih- nggak ada. Gue kayaknya anak gue negeri juga nggak apa-apa dah. Ya iya. Nggak masalah gue kalau ada di posisi kayak Menteri Pendidikan gitu. Iya, intinya yang fokusnya tadi tuh yang Menteri Pendidikan itu, jadi belum tentu apa ya, intinya negeri juga belum tentu bagus. Oh, gue ini. Apa? Gue kalau pendidikan gue pengen pengelompokan. Jadi ada 2 kelompok. Nah itu sesuai dengan itu Jing. Ya emang orang-orang masih nggak. Ya mungkin pemikiran gue terlalu rada Radikal, bukan radikal, apa sih namanya? cabul. Oh, cabul. rada rumit. Sebenarnya rada rumit ini, cuman gue takutnya pada nggak bisa nangkep sih. Kayak gue pengen bikin 2 kubu, bukan 2 kubu ya, 2 apa namanya? Dua kelompok gitu. Jadi kayak bisa kelas 1A sama kelas 1B. Nah, kelas 1B itu isinya orang-orang yang ya itu misalnya orang-orang yang pemikirannya positif. Nah, kalau yang kelas 1 ya pokoknya ntar gua data-data gitu dah, gua data-data orang-orang yang orang-orang yang ini misalnya kayak dia demen yang otaknya rumit, kalau yang ini demen-demen orang-orang yang simple, lebih suka yang simple kayak gitu. Yang kalau ini yang pemikirannya mendalam, rumit, kalau ini pemikirannya yang ringan. Nah, itu ntar gua kelompokkan jadi 2 gitu. Jadi biar untuk gimana ya? Ya komunikasi lebih ini gitu. Komunikasi mereka jadi lebih dapat, kayak misalnya orang-orang yang ngobrolin tentang hal ringan jadi berkelompok sama orang-orang yang ngobrolin sama hal ringan yang gitu. Orang-orang yang ya misalnya gua malu kan orangnya kalau ngomongin hal yang lebih deep, lebih dalam gitu. Nah, itu ntar gua kelompokin misalnya di kelas A sama kelas B gitu. Enggak kelas A kelas B lah kan, misalnya kelas biar nggak terlalu ini gitu, biar nggak ada ketimpangan sosial, ngerti nggak sih? Kayak kelas biru kelas merah gitu aja deh. Kalau nggak kelas biru kelas merah gitu kan lebih maksudnya lebih nggak ada ketimpangan sosial kan. Kalau AB kan kayak tingkatan gitu ya, kalau biru merah kan bisa setara gitu. Nah kayak gitu maksud gua. Kalau gua pendidikan kayak pengen gua itu itu percobaan doang sih. Ya gua nggak tahu berhasil apa kali juga. Maksud gua pengen banget sebenarnya. Gua pengen banget kayak gitu. Kalau gua kurang setuju kalau itu mau. Ya. Soalnya ya kayak kalau misalnya itu ibaratnya lebih ke ini nggak sih? Kalau lu fokusnya ke biar mereka saling komunikasinya baik. Iya, inti dari semuanya itu. Kalau gua sih kayak ada tembok aja gitu biar dia mencari kan, karena kalau lu ibaratnya tuh nyari suatu enggak, maksud gua nggak apa-apa. Kayak misalnya lu ntar kayak di kantin nih, lu ngobrol sama yang kelas merah, kelas biru, nggak apa-apa. Cuman Iya, gua pengen yang ya udah kelas biru, ya udah sama orang-orang yang ngobrol lebih mendalam. Terus kalau yang ini lebih keringan, udah gitu doang. Iya. Cuman nggak rasis sebenarnya itu. Iya, nggak rasis, emang nggak rasis, cuman ya intinya ada tembok aja, menjadi tembok lagi. Kalau gue ya gitu, gurunya juga sama, gurunya juga sesuai gitu, kayak misalnya gurunya yang si kelas merah, orang-orang yang guru yang ceria, bukan ceria, maksudnya kayak yang kalau obrolan ringan. Nah kalau yang kelas biru obrolannya lebih rumit, lebih dalam gitu. Jadi anak murid juga bisa lebih ngerti, kayaknya gitu sih. Kalau gue nggak setujunya ini doang, pasti ya itu ada tembok doang, ada temboknya ibaratnya ntar si temboknya itu ya pasti yang si A pasti merasa kok merah ya, ya intinya kayak gitu. Gue ini cuma dari pengelompokan gue doang. Si A kok dia kayak gini, gue enggak gitu, kok ntar yang siapnya kok dia begini, gue enggak gitu, ibaratnya gitu, jadi konflik baru. Maksudnya gimana sih? Ya, iya misalnya ya dia belajar ini, sedangkan kita masih kelas 1 sama. Pelajaran sama matematika, pelajaran kompetisinya sama, cuman orangnya aja, ngerti gak sih? Iya. Cuman ini aja, misalnya gurunya yang bisa komunikasi sama lu, ngerti gak sih? Yang bisa, misalnya guru ini bisa dekat sama lu, itu udah gitu doang. Terus yang merah juga, si merah itu bisa ngobrolnya ringan nih, misalnya obrolannya ringan si guru itu, muridnya juga lebih senang di obrolan yang ringan gitu. Jadi biar komunikasinya masuk gitu nih dua-duanya. Niat gue baiknya di situ, maksud gue. Gue bukannya bikin yang Enggak, bukan yang tadi lu bilang. Ini di beda-beda. Pelajarannya tetap sama, tetap sama. Gitu doang gue. Iya gitu sih. Ya. Ya misalnya kita
misalnya gua sama lu kan rada mirip lah, misalnya kayak kalau lebih ngomong lebih mendalam gitu. Iya. Jadi kita sekelas gitu. Iya. Sama Iqbal misalnya ntar kita sekelas gitu. Iya, iya. Jadi bisa jadi sahabat juga Iya. kan ntar. Satu kelas tuh bisa jadi sahabat semua. Iya. Itu baru pemikiran apa namanya? Pemikiran di luar nalar gua aja itu. Iya. Iya, terus kok gua apa lagi? Ya itu sih, kok gua mah lebih banyak keinian sih. Kok gua dikit teorinya justru belajarnya. Iya. Gue lebih banyak. Nah, kok gue pengen ini pendidikan. Jadi praktek berarti lebih banyak praktek. iya, kok gue tuh pengen setiap awal masuk tuh bukan ibaratnya apa yang pengen gitu, lu pengen apa lu misalnya lu demen banget penjurusan. Iya, kayak lu di luar negeri gitu. kayak luar negeri gitu tuh. Misalnya lu demen sepak bola apa gimana, ya udah Ya, cuma fasilitasnya emang. Iya, emang fasilitas. Nah itu dia, maksud gue pemerintahnya emang belum, masa gue nggak tahu ya. Tapi emang Indonesia masih fasilitas emang masih negeri, maksudnya negeri. Kalau swasta Iya. sih emang mantep lah, lumayan lah. Kalau Iya. negeri kayaknya emang masih belum. Bukannya ya gitu, masih belum intinya. Ya itu dah. Terus sama ya kok gue mah itu doang sih paling kekerasan gue tentangnya pendidikan. Ya mah pendidikan sih pasti anjing, rata-rata saya akarnya dari pendidikan anjing. Iya emang ada dari pendidikan semuanya. Gue juga setuju sih kalau semua permasalahan tuh dari pendidikan. Terus sama Apa itu masalahnya? iya itu kok sama apa lagi ya, kok gue secara visual kok gue sepak bola ya itu sih ya. Sepak bola intinya enggak maksudnya untuk di daerah gitu, maksudnya ada fasilitas untuk sepak bola gue banyakin gitu lah. Kayaknya kan dari Yogi suka bola banget Iya. kan, jadi mungkin ini nostalgia gue tuh maksudnya paling berbekas tuh ya antara ngumpul sama ingin juga tuh main bola. Ya gue juga sih, gue juga. Nah, intinya Setuju gua kalau ruang terbuka bola. itu lagi, kembali ke ruang terbuka itu lagi. Iya, ruang terbuka emang. Ruang terbuka sih emang gue sebenarnya yang paling ini ruang terbuka sama jalan sih. Iya. Masa sebelum pendidikan gue benahin, kayaknya gue jalan dulu gue. Iya. Jalan trotoar sama ruang terbuka gue. Itu yang bikin resah banget sih, kayak setiap lu ke Jakarta, kayak lu Jakarta kali sih lu. Kayak gue kasihan aja gitu ngeliat orang jalan kan. Lu sering banget kan ngeliat orang Sekarang jalan kayak masa kok sekarang di ada tukang rujak langsung ya. iya Yang ntar harus kesini dulu gitu. masa iya emang masalahnya kita di kota gitu ya, banyak yang jalan karena orang-orang sana tuh udah ngerti, maksudnya bukan ngerti sih, udah nggak buta lagi dengan kesehatan gitu. Kalau orang-orang sini kadang masih buta gitu. Kadang gue kok jalan kaki aja sendiri kayak diliatin anjing. Gue Iya, ya gue kayak merasa aneh. Merasa kayak apaan sih lu miskin Iya kayak gitu. anjing, iya mungkin lu miskin gitu. Stupid anjing. Iya gue kayak merasa diliatin. Gue justru rasa gue udah mana kayak gue Mungkin dari perspektif mereka ini kali ini kayak perspektif gue naik motor, kayak misalnya gue ngeliatnya kasihan, kayak anjir nih kasihan nih orang jalan trotoarnya gitu kayak bisa jadi gitu. Iya, gue ya maksudnya itu dari pemikiran gue yang naik motor ya, kan nggak tahu orang yang lain. Emang trotoar gue juga pas jalan pas ke rumah cewek gue tuh naik angkot. Iya. Nah, terus gue naik angkot turun ya di Komseko tuh terus jalan kaki. Gue berharap ada angkot tuh anjing nyampe rumah cewek gue nggak ada. Lu jalan kaki ya kayak orang bego, gue celingak tuh anjing. Maksudnya nggak jalan kaki juga dia anjing. Iya kayak begitu gue bilang, makanya jadi kayak orang aneh. Udah mana gue celingak kayak udah pengen maling. Terus gue ngeliat angkot ada apa enggak gitu, orang-orang pada ngeliatin anjing. Gue bilang gue pengen buat klarifikasi, enggak, gue bukan mau maling, gue mau nyari angkot anjing. Kadang ada nggak sih lu ke jalan nih tiba-tiba kayak ada bapak-bapak bolak-balik ngeliatin doang gitu. Gue iya kayak misalnya gue nungguin cewek gue dulu tuh, anjing ada bapak-bapak bolak-balik. Set gue bilang iya lah apa gue nggak usah khawatir anjing, gue nungguin cewek gue bukan mau maling anjing. Malam-malam itu anjing. Ya lu malam-malam sih. Ya malam-malam juga soalnya. Iya sih. Nah itu dah kata gue sih penting, soalnya udah dianggap aneh aja kalau di daerah sini jalan kaki tuh. Iya. Kayak tempat kita sekarang ini kan baru dibuat trotoar kan ini yang biasa kita lari tuh di sini kan. Iya di Kompas. Itu kan itu kan udah dibuat. Jangan Emang enggak kenapa-napa nih? Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya di sekitar di tempat kita dekat ini. Nah itu ini ada jalan gitu, kita bisa jalan. Iya. Nah itu enak gitu, kayak misalnya lari di situ sampingnya. Iya. Kucing. Lari di kiri terus kanan jalan gitu. Jadi ada dua jalan sama lari sama orang jalan tuh. Itu udah nyaman banget sih menurut gue, itu udah nyaman sih. Jadi kayak mobil beda, terus itu
itu juga udah beda. Nah gue pengennya kayak gitu di seluruh Jakarta harusnya. Iya, terus sama ini tuh sama pasar-pasar lebih di ini aja apa namanya di bukan steril sih, maksudnya lebih ditata aja gitu, bukan di pinggir-pinggir jalan lagi gitu. Iya. Maksudnya dikasih fasilitas, misalnya kayak Cuman sebenarnya mereka gedung mau, tinggi. menurut gue mereka mau sebenarnya. Cuman gara-gara kayaknya mahal ya. Nggak tahu sih gue nggak bukan tahu ya. mahal, bukan Gua liat di rumor-rumor ya sih bukan mahal, ya kita buat fasilitas yang nggak usah berbayar, maksudnya berbayar pun nggak memberatkan pelanggan. Iya. Inian warung. Ya. Kalau nggak pakai kayak kiris aja. Jadi kayak misalnya pembayaran kiris kita jadi udah kena pajak sini juga, pajak ke Ini kota gitu. iniannya apa namanya, kalau untuk semrautnya gitu, maksudnya kayak Kramat Jati situ udah pasar ikan dah. Iya. Iya kan pinggir jalan tuh macet anjir, bikin macet, maksudnya Iya lebih kayak di gitu ya. lebih di Ya karena gitu di dalam juga orang males ke dalam kali ini. bukan malas ke dalam, karena ya malas ke dalam saya nggak diiniin, nggak diperhatiin, maksudnya Iya benar ya, nggak maksudnya kita cuma kasih fasilitas tapi kita nggak perhatiin, nggak ngasih apa namanya. iya tahu gua kayak misalnya fasilitasnya ini kan. Fasilitasnya tuh kayak buat naruh emas doang tapi nggak menunjukkan emas itu, ngerti nggak sih? Iya, maksudnya kita kasih demo juga kan, kadang mereka kan ibaratnya lebih paham tentang usaha tapi tentang dasar-dasarnya kan kayak kebersihan gitu kan kurang gitu. Maksudnya kita demonstrasi gimana gitu kalau misalnya di Iya. sini ini tong sampahnya gitu-gitu. Sama harusnya minta saran juga strategisnya kayak gimana. Iya, Yang enak buat dia jualan kayak Masanya gimana. kalau- Jangan tiba-tiba langsung jauh tempatnya kan biasanya gitu. Iya, masanya nggak dengerin aspirasi juga. masalahnya gue bukannya nggak tahu sih pemerintah udah ngelakuin apa enggak. Gue juga nggak tahu. Iya, nggak tahu pemerintah sorry. ngelakuin apa enggak, Gue cuma nggak tahu ya. dari visual gue kayaknya cuma ngasih tempat doang udah. Iya, gue juga mikirnya gitu. Iya, kalau dari visual gue ngasih tempat doang. Kalau gue nggak tahu sih dia dikasih tahu apa enggak cara-caranya, apa bukan cara-caranya sih, kayak ibaratnya dikasih apa satu petugas dia khusus bersih-bersih, bukan satu petugas juga sih, maksudnya satu badan untuk kebersihan gitu, isi berapa orang gitu untuk bantu-bantu bersih gitu ibaratnya. Ya untuk menunjukkan apa namanya? Rasa bahwa kebersihan itu penting gitu. Iya. Yang pasti kok kayak bukan nggak bisa, pasti bisa. Kalau nggak disewa ini aja satu streamer. Jadi kita nggak, ini benar satu streamer. Tapi ini jadi dia tentang sampah-sampah aja gitu kayak Pandawara gitu. Jadi dia nge-influence aja, nge-influence ini buat Iya. tapi itu terlalu ini ya. Takutnya budgetnya gede tapi nggak terlalu ini. Maksudnya Iya. dampaknya nggak terlalu gede. Takutnya gitu sih. Ya maksudnya mungkin streamernya orang, kalau nggak streamernya tetap orang situ aja. Kita pilih aja yang paling narsis, yang paling itu bisa jadi. Iya. Kayaknya lebih ini dah. Daripada masalah orang nggak dikenal kan, kadang kan ada orang ya mereka nggak mau ngedengerin karena mereka nggak kenal, kayak misalnya gitu. Kalau masih sekitaran situ kan, kayak misalnya orang AMSI situ gitu, Iya. kita buat jadi yang streamernya tapi dia bukan yang paling dibenci ya. Kan kadang ada gitu kan, kayak udah lu aja lah kayak dikasih kan ada gitu kan. Kayak dia orang-orang pada nggak mau itu gara-gara orang-orang pada nggak mau itu karena nggak terlalu penting kan, jadi mereka kayak nyuruh yang paling dibenci aja, kayak udah lu aja jadi ketua gitu. Gua nggak mau gitu. Kok gua tuh lagi buat badan ini yang satu khusus kita jadi bukan menyingkirkan orang parkir tapi mempekerjakan orang parkir. Oh iya. Jadi bikin badan khusus orang-orang yang parkir gitu, misalnya jadi kita udah digaji. Tapi susah anjing itu kan. Jadi kayaknya pemerintah mau dah, cuman gara-gara ada kamsi kan. Kayaknya gitu deh. Ya kamsinya juga ditarik, maksudnya Kerjain juga, di ini dimasukin. juga ya, benar di ini juga. Maksudnya kan yang memberatkan mereka tuh harus parkir ya karena udah. Tapi kita kemungkinan kita kayak sih. Siapa? Enggak udah. Ntar aja tuh. Tapi lu iya kan baru enggak ya? Kok pemikiran kita mirip yang dia ya? Oh. Calon. Iya bukan. Jangan sebut ya. Yang bodoh amat. Ya gitu. Ya gue gitu, maksudnya kadang gue juga nggak bisa nyariin tukang parkir soalnya dia juga butuh duit gitu ibaratnya. Dia juga, ya gue nggak semua tukang parkir itu ngeselin soalnya di tempat kerja. Bukan ini sih, kayak dia juga bingung mau kerja apa. Iya, soalnya kadang gue kalau nanya tukang parkir ya, dia antara lain ya nggak bisa soalnya tamatan nggak nyampe SMK segala macam gitu emang. Iya. Karena bukan karena kepengenan dia juga, memang karena keadaan juga. Nah itu gue misalnya gue berfantasi gue jadi ituan gubernur gitu ya, salah satunya gue bikin badan ya itu. Jadi ya kita udah digaji pemerintah, ya dia parkir ya. Menurut gue sekarang parkir juga penting anjir. Lu pentingnya itu ya lu bisa
ada yang jagain lah ibaratnya gitu, ada yang jagain walaupun kadang kehilangan gitu kan juga bukan apa ya, kehilangan itu kadang kang parkir sendiri gitu ya kadang ya, itu juga dia kemana manusia ada titik lemahnya gitu ibaratnya, nggak ada dimakan apa gimana gitu kan. Nah seenggaknya pas dia ada itu pasti jarang banget kehilangan gitu. Iya. Nah itu menurut gue pentingnya gitu. Nah di sisi lain juga buat keamanan segala macam juga bagus. Intinya di sisi lain dia nggak intinya terorganisir. Kayak PPSU aja gitu. Ya, nah, dia PPSU, ya, lebih ke pengatur jalan gitu. Iya. Kadang kan jalan juga ya untuk jalan menurut gua itu penting sih. Iya. Sesuai job desk-nya aja udah. Iya bagus sih bagus. Kadang gua kalau kalau misalkan parkir itu emang ada dua sisi sih, ada yang ngeselin apa enggak, tapi di sisi lain juga kita nggak bisa nyalahin soalnya juga keadaan gitu. Iya karena keadaan ya Gus nggak bisa nyari duit ya gitu, kecuali kalau anak muda gitu. Nah anak muda tiba-tiba nggak juga sih, kadang keadaan juga baik lagi kan, pendidikan kan, pendidikan itu sih kok gua pendidikan sih nomor satu pendidikan. Nah, terus sama itu salah satunya untuk cari kerja itu nggak bisa sih kualifikasi. Ya pendidikan tuh penting. Tetap Pendidikan tuh pasti kalau orang yang berpendidik pasti bakalan ya harusnya sih bikin peluang kerja banyak, jadi bikin bikin peluang kerja baru gitu. Iya. Kayaknya ya belajar sebenarnya kayaknya emang harus lebih banyak pendidikan tentang belajar usaha dah. Iya. Kayaknya dah. Ya itu usaha terus gue setuju yang adab itu tuh. Berdagang emang paling mantap sih usaha. Tapi kalau misalnya usaha intinya dipelajarin. Iya, masa ada basicnya itu, seenggaknya ada basicnya gitu di SMP kalau nggak ya kayaknya ada sih. Ada ya dulu ya niaga belum? Iya. Jasa niaga ya. Cuman kayak kurang itu sih. Niaga emang ada ya dulu. Kalau lu gue tata boga gue. Oh, jasa niaga juga ada soalnya. Iya. Tapi makanya gue nggak tahu guys. Sorry guys. Gue nggak tahu sumpah. Ya gitu dah. Gue tata boga dulu. Tata boga. Oh ya tata boga ya, gue dulu masak apa ya? Picok Gue apa ya? Gue dulu pengen banget bikin korndok ya. Emang gak jadi gue bikin apa ya temen gue ya? Gue picok anjir sampai teman sekelas gue juga makan semua anjir. Suruh dagang gue bikin apa ya? Anjing gue lupa lagi anjing, gue kelompok gue bikin apa ya? Apa ya anjing, gue lupa anjing. Nah gue 2 kali nih, gue tata boga, gue Supreme diambil sama guru-guru, gue disisain cuma dikit doang tuh, gue ingat. Tapi emang enak, Supreme-nya jadi enak sumpah. Pistok juga enak, guru habis sama teman-teman gue juga sisanya di buset ya udah kayak biasa kalau murid-muridnya kan biasa pada apa ya, langsung gitu kan ya. Makanya kayak murid ini kan kalau makanya kayak perindapan anjing. Bodoh amat ya, enggak ini emang cuma yang ya kayak gitu kan langsung gitu anjing. Mau makan udah kayak orang kelaparan anjing. Gue juga dulu abis sama kelompok gue sendiri. Nah ini salah satu contohnya. Soalnya enggak, emang bukan didagangin juga. Ternyata ada kelompok lain yang bikin sama kayak gue di. Nah terus kebetulan dia lebih enak anjing, udah kita anjing nggak bukan aku kan dia gitu. Kalau gue nggak dagangin emang enak, cuma langsung. Soalnya gue beli kejunya banyak nih itu, lumayan banyak. Sama susunya juga gue ini, bukan susu banget. Kental manisnya tuh yang gue gituin. Gue apa yang keju ya? Risol kok nggak salah, gue risol apa ya? Pokoknya kayak risol dah. Iya kayaknya risol dah. Gue udah awal-awal tuh pas ini udah mikirnya tuh yang wah gitu. Tapi apa jadi risol doang anjing. Nah tapi gue jujur nih, Supreme itu paling enak. Sampai gue makan yang di kawinan aja menurut gue masih enak Supreme yang pernah gue bikin itu. Tapi itu gue nggak tahu resepnya kayak gimana aja. Soalnya gue liat dulu ada di buku resep gitu, buku resep punya orang tua gue. Gue liat kan, terus gue kasih ke teman-teman gue, oh ini satu gini, dibuat sumpah enak banget, sumpah nggak bohong enak banget itu. Guru gue sampai ngambil lagi, sampai gue bilang, dah kita di dikit doang, disisihin dikit doang, tapi emang enak banget sumpah itu. Nggak bohong gue itu. Kok gue ekspektasi gue tuh korndok kan ngisi keju itu belum ada itu yang bikin anjing. Bener kan yang bikin anjing, cuma karena gue nggak tahu cara buatnya, teman-teman gue juga nggak tahu cara buatnya. Udahlah risol aja gitu anjing. Dari korndok ke risol anjing. Udah ya risol, jualan risol udah dah. Ada sih 1-2 beli, terus karena nyobain risol yang lain enak. Biasa kan, apalagi gue kan
ibaratnya cowok semua ya, mulutnya anjing rasa tengik aja. Kalau mah habis ya. Iya anjing, gue bilang gue bilang enakan yang di sono, emang enakan, gue bilang anjing enak anjing, iya ini tengik gue gitu anjing. Kadang gue tuker anjing, punya dia gue tuker anjing di dagang anjing. Iya anjing resep banget anjing dulu sekolah. Ya gitu guys, pokoknya keresahan kita tuh ya gitu, yang tadi ruang terbuka tuh karena kita ngerasain kita punya di dekat rumah kita itu ada ruang terbukanya gede banget dan itu benar-benar dampaknya berasa gitu, ngerti nggak sih? Pas ditutup tuh berasa gitu. Iya. Kayak lebih bocah-bocahnya lebih kebanyakan main HP, lebih gampang stres juga ya. Terus dulu kan kayak kalau iya nongkrong nggak jelas. Nah kalau misalnya pas ada ruang terbuka kayak lapangan gede gitu, dulu kayak setiap hari gabut Sabtu nih, Minggu. misalnya gabut nggak tiap hari Sabtu Minggu, setiap pulang sekolah ya kadang ya. Iya. Kayak gabut nih kemana ya? Pasti ke situ ujung-ujungnya. Iya. Kayak nge-relief apa namanya? Ingin gitu kayak lebih enak aja gitu kalau main di situ gitu, kayak alam-alam gitu. Healingnya di situ. Healingnya di situ ya benar. Main bola di situ ada. Babi ngepet aja. Babi ngepet aja kan. Ada babi anjing liar anjing situ. Babi liar ya. Iya. Ya gue nggak tahu sih, gue nggak pernah lihat. Hah? Ada coy siang-siang. Nggak tahu. Ada anjing. Paling ular gue pernah lihat sih kalau ular. Yang gue main bola dilemparin batu, nggak tahu anjing sama siapa yang gue lari dari. Oh kalau anjing ada, kalau anjing emang penjaga ada deket apa nih? Iya. Pabrik oli kan. Soalnya dia di sana itu banyak rumah tua guys. Jadi Iya, ada iya. sana juga. Tapi resep. Tapi resep. Kalau siang mah resep, cuman kalau malam mah ya udah uji nyali ya. Anjing. Banyak rumah Belanda jadul ya kata orang-orang sini. Iya anjing. Rumah Belanda jadul gitu. Rumah Belanda, terus lampu rel kereta anjing kan katanya dulu sempat jadi lintasan kereta nih. Gue nggak tahu tuh. Iya. Gue taunya ini. Soalnya Rumah Belanda ada, emang beneran ada pas di dalam ya? enggak, pas lampu tau nggak yang kata kita di penonton tuh kan ada kayak belakangnya kayak panjang gitu kan ya. Nah, Lampu itu mana? enggak pas kita buat penonton. Lampu ada, enggak nyala, cuman kayak tiangnya gitu tinggi di ada dekat terminal, dekat inian tuh yang ada kok penonton. Nah, kalau penonton itu bagian penonton itu katanya bagian pemberhentian itu stasiun itu. Oh, iya. Panjang gitu kan. Gue baru ngeh, Iya, kayak tempat pemberhentian stasiun gitu ya? Iya. Kata Apa emang itu? Enggak, emang itu pabrik oli kayaknya. enggak, itu pabrik oli baru dibangun. Oh, iya pabrik oli kan soalnya. Saya pas masuk ke pabrik oli juga lu ada bekas-bekas ini anjing kayak ya ituan kereta. Tapi rumahnya emang rumah gaya Belanda gitu yang di dalam situ ya? Iya, Yang ada klasik-klasik gitu kan? iya, katanya mau beli rumah situ di. Kan udah nggak bisa juga. Lu mau tinggal situ katanya. Ya nggak apa-apa juga sih. Ya, tengah-tengah sana anjing. Ya kan kita Iya. tinggal bekasi jalan, gue di Iya. situ enak. Iya, Bikin situ bikin jalan. Oh, galu aja situ dia. Nah, gue mah nggak apa-apa. Ya, gua. enggak, tapi yang di rumah Belanda itu bukan Ya, yang nggak di apa-apa. tengah-tengah ini ya. Kan itu bisa ke arah jalan yang sono, yang jalan gede. Ya, Jalan iya, Alfamart. tetep aja anjing. Iya, Nggak dekat apa-apa. supermarket. Enggak apa-apa, sebut Gitu. aja lu. Anjing. Nggak apa sih, gue ya dulu gue penakut, sekarang gue enggak. Karena gue udah tahu ternyata setan itu cuma di pemikiran negatif aja. Iya, tepat. Gue juga nggak takut, cuman kalau ditongolin ya pasti merinding kok gue. Iya, sebenarnya sih kayaknya gue seumur hidup gue kayaknya nggak Iya. pernah ditongol kayak udah langsung gitu, nggak pernah gue. Gue juga nggak, gue berharap sih enggak gitu gue. Ya nggak pernah kan? Ya nggak Cuma pernah, paling cuma kayak gue berharap kayak enggak. pas lagi di dalam kita lagi bengong terus kita ngebayangin itu baru pernah kalau kayak gitu. Iya, cuman gue intinya gue percaya nggak ada, cuman gue nggak mau ditongolin gitu doang udah. Iya, itu sebenarnya cuma energi menurut gua. Hah? Enggak, itu seriusan gua kalau itu menurut gua itu cuma energi. Sebenarnya energi nggak negatif, nggak positif, kayak yaudah energi aja, energi pure energi. Cuman karena keinginan sama manusia ya jadi bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Gitu. Bisa jadi positif diserap biasanya. Negatif ya jadi pembayangan ya hal yang kita takutin aja. Iya. Gitu gua logisnya gitu ya menurut pemikiran gua. Iya, kalau gue mah, udah kalau gue mah. Enggak, udah nggak usah ke horor ini. Ya bodo amat, intinya gue juga nggak mau ditongolin, intinya gitu dong gue. Oh iya udah, nggak maksud gua Ya, tinggal aja rumah Belanda sudah di. enggak, maksud gua biar nggak pembahasan kita nggak ini gitu nih, biar lebih nanti nggak sih Iya. Indonesia udah mulai udah mulai dari horor-horor udah mulai harusnya udah mulai dikurang-kurangin harusnya. Sekarang mau lebih banyak apa namanya? Bukan horor. Ilmu pengetahuan harusnya yang lebih ini gua. Iya. Oh sama masjid
masjid ntar gue bikin peraturan, Enggak. orang-orang berkumpul boleh, udah itu. Iya. Gua Nah, pengen dikasih banget fasilitas, man. sama gue kasih fasilitas buat orang Ada tuh ngumpul, yang buat orang masjid- ngobrol. Masjid di mana tuh lupa Ya misalkan kita muslim maksudnya. Iya, ada di masjid yang mana ya? Yang kata dia tuh di atasnya jadi dikasih tempat ngumpul anak-anak, dia kayak ada kafenya gitu segala macem. Iya. Iya kayak gitu, maksudnya ya bagus, dikasih air minum gratis segala macam. Iya, Terus kayak intinya dikasih fasilitas buat ngumpul gitu. Iya. Kayak yang dulu kan kayak misalnya kayak yang di dulu di atas tuh yang di atas, yang masjidnya nggak terlalu, ya kan ada tempat bocah-bocah ngumpul kan. Intinya bukan masjid doang, intinya rumah ibadah lah gitu. Ya rumah ibadah ya, pengennya rumah ibadah ada ya gitu tempat untuk berbicara, untuk mengutarakan Iya, sesuatu kadang gitu. ya Kayaknya itu lebih efektif sih buat kayak lu yang mulai bingung kayak gitu-gitu kan, maksudnya jadi ada uang buat kita ngobrol gitu. iya, gue juga setuju sih. Nih, Enggak, kayak tapi gitu, ada, maksudnya. udah ada tapi itu bukan dari pemerintah sih, dari pihak swasta. Ya maksud gua kan kita, maksudnya ntar kita seandainya ini kan seandainya kita masuk jadi gubernur ya, kayak kan peraturannya kayak gitu, gue pengen bikin peraturan kayak gitu. Iya, ya gitu. Emang gue juga setuju yang kata masjid dijadiin tempat ngumpul. Saya kadang ya, Soalnya gue ngeliat yang sejarah yang dulu Islam kemasan apa sih? iya. Ya maksud gue nggak maksudnya ini agama kita kan ya. Nah, Maksudnya pas zaman itu kemasan tuh kayak ternyata gitu, ternyata ya Iya, jadi iya. tempat untuk jadi tempat bermusyawarah sama untuk yang ngobrolin hal pengetahuan, bukan gue nggak pengen banget sih ngomongin intinya- horor, gue jangan lah. Iya, Lu ngumpul cuma ngomongin horor kayaknya nggak terlalu hebat. iya Kayak nggak ada ininya gitu. intinya untuk menarik kaum muda juga, soalnya kaum muda sekarang ibaratnya ya intinya kasih fasilitas dulu dah gitu. Kadang kaum muda enggak sih, intinya intinya pemacu aja buat datang ke sana gitu. Fasilitas dan terstruktur Fasilitas. intinya.